Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ermadianti SPDI. Saya mahasiswi PPG Transformatif tahap 1 tahun 2025 di IAIN Palopo dengan nomor induk mahasiswa 2402080641. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kelas 10 Aliyah Ubudiyah Pangkalan Berandan. Kepada Bapak dosen penguji dimintakan untuk masukan dan sarannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak ibu hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baiklah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Baik. Doa dimulai.
Dengarkan instruksi ibu ya. Kalau ibu bilang gajah, maka kalian menjawabnya gajah. Kalau ibu bilang kelinci, maka kalian menjawabnya kecil. Dan sebaliknya ya. Jadi kita mulai ya. Semuanya, semuanya. Gajah. Besar. Kelinci. Kecil. Gajah. Besar. Kecil. Sebaliknya ya. Kelinci. Besar. Gajah. Kecil. Kelinci. Besar. Gajah. Kecil. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak ibu, untuk memulai pembelajaran hari ini, ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu bagaimana menurut kalian gambaran kisah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Indri, Tempat berjudi, mabuk-mabukan, berzina dan saling satu sama lain. iya bagus. Beri tepuk tangan. Kira-kira ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Coba bentuk-bentuk kemaksiatan pada masa jahiliyah. Coba siapa? Selain gemar berjudi, mabuk-mabukan, berzina, lagi bahkan sampai membunuh bayi perempuan secara hidup. Jadi yang pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana menurut kalian terhadap penguatan substansi dan strategi dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Coba anak-anak ibu ada yang mau? Ada yang bisa menjawab? Sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam. Iya. Artinya tentang pemulihan akidah. Lagi? Ada lagi yang ingin menambahkan? Terima kasih. 100 jawaban dari Fadlan. Beri tepuk tangannya. Selanjutnya kita akan beranjak tentang pemahaman kisah tanda-tanda keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu tanda-tanda kelahiran Rasulullah SAW yaitu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ada peristiwa besar pada masa itu, yaitu peristiwa tentara bergajah, turunnya burung ababil, ya kan? Ya, membawa batu-batu untuk menghancurkan atau menyakiti pasukan bergajah yang ingin menyerang Ka'bah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengenai mengidentifikasi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, dan selanjutnya nanti setelah kalian mendengarkan atau melihat video pembelajaran, kalian mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Coba kalian perhatikan, itu ada gambar orang apa? Ini gambar orang yang sedang berburu, ya kan? Ya. Nah, yang sebelahnya, oh, gambar
modern. Modern itu artinya hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti atau masyarakat Badui. Mereka dengan fokus pada perburuan dan perdagangan. Apabila mereka yang hidupnya di tanah yang subur, mereka itu menanam sayur-sayuran, buah-buahan yang segar. Dan apabila di gurun pasir, kebiasaan mereka itu untuk berternak ya, seperti memelihara domba. Apalagi? Iya. Terus bagian yang perkotaan mereka atau pencarian mereka itu berdagang. Ini coba kalian perhatikan. Gambar apa itu? Perang. Jadi di kehidupan sosial masyarakat Mekah itu mereka terstruktur berdasarkan kabilah ataupun suku. Suku itu apa? Suku yang dipilih. Ya kan? Kepala sukunya yang dipilih, yang dituakan menjadi seorang pemimpin. Dengan rasa solidaritas yang kuat antar anggota kabilahnya. Selanjutnya, ini apa coba? Adapun bentuk kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam yaitu menyembah berhala. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam lagi bentuk pemujaan mereka. Apa aja coba? Ada yang tahu? Adapun bentuk pemujaan mereka yang lain yaitu seperti menyembah pohon-pohon besar, menyembah matahari, bulan, bintang, percaya kepada ruh-ruh nenek moyang terdahulu, ya kan? Percaya kepada para dewa. Masyarakat ini memiliki berbagai kepercayaan, mulai dari penyembah berhala, ya kan? Seperti tadi itu menyembah matahari, bulan, bintang, bahkan mempercayai roh-roh halus, ya kan? Sehingga bentuk-bentuk pemujaan orang itu yaitu monoteisme namanya, ataupun percaya kepada makhluk-makhluk halus. Adapun substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang pertama yaitu memurnikan akidah. Ya, salah satunya adalah memurnikan akidah. Artinya Nabi Muhammad itu memberikan pembelajaran kepada masyarakat Mekah dengan demonstrasi moral seperti kebiasaan membunuh, terus apa lagi? Berjudi, mabuk-mabukan, berzina, dan banyak lain sebagainya. Dan seterusnya, adapun bentuk, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah yaitu menambah kemuliaan akhlak. Artinya ini Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana tata cara untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya membebaskan kaum yang tertindas. Ini artinya para budak yang diperlakukan tidak baik, ya, dipekerjakan tetapi tidak diberi gaji. Salah satunya contohnya seperti Zaid bin Harithah, seorang budak yang dimerdekakan oleh istri Nabi yaitu Siti Khadijah. Dan yang selanjutnya substansi strategi dakwah Rasulullah di Mekah yaitu membangun kebudayaan beradab. Artinya Nabi Muhammad itu menegakkan perintah Islam untuk menyamakan hak antara hak sesama manusia.
yaitu membangun kebudayaan yang beragam. Adapun strategi ataupun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama caranya yaitu dengan cara ada 2 tahap. Pertama secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Kepada siapa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada mulanya? Yaitu yang pertama otomatis kepada istrinya, ya kan? Pertama pada istrinya. Kedua siapa lagi? Sahabatnya, yaitu seperti Ali bin Abi Thalib, saudaranya, sahabatnya Abu Bakar, dan lain sebagainya. Baiklah anak ibu, nanti ibu akan membentuk beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 5 orang. Nantinya ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Setelah nantinya kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan, nanti kalian akan mendiskusikan di depan kelas, ya. Akan mendiskusikan setelah mengerjakan, lalu mendiskusikan di depan kelas. Adapun butir soal yang terdiri atas 5 butir. Ada 5 butir soal pilihan berkata dan ada 5 butir soal uraian. Adapun nilai benar setiap butir adalah 20 poin. Nantinya kalian kerjakan di kertas LKPD yang telah ibu berikan kepada kalian. Mana? Kelompok 2. Ada yang sulit? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Kita mempresentasikan ke depan? Oke. Perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ayo kepada kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami diskusi. Bagaimana gambaran kebudayaan bangsa Arab pada masa pra-Islam adalah berjudi, minum keras, berzina, dan membunuh. Sekian dari itu presentasi dari kelompok 1 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada yang pertanyaannya tadi, bagaimana gambaran kebudayaan bangsa Arab pada masa pra-Islam? Yaitu kebiasaan berjudi, minum minuman keras, lagi berzina, dan sampai membunuh bayi perempuan secara individu. Oke, kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kajian diskusi kami. Bagaimana strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah, secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi? Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplausnya. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah? Bagaimana strateginya? Secara
semisal dakwah secara rahasia. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mendiskusikan hasil presentasinya. Kepada kelompok 4, beri aplausannya. Baiklah, anak-anak, kita menonton video pembelajaran terlebih dahulu. Mari kita amati dengan baik, dilihat, dipahami, ditonton, ya, penjelasan video pembelajaran kita. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat pada periode Makkah. Kompetensi dasar pertama menceritakan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Makkah. 2. Mendeskripsikan strategi dan substansi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, setelah mempelajari pembelajaran ini, siswa diharapkan mempunyai kemampuan sesuai indikator di bawah ini, yakni menceritakan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Makkah, menceritakan profil dakwah Rasulullah pada periode Makkah, menjelaskan strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah, serta meneladani strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Adapun yang harus dibahas dalam materi ini ialah kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian, sejarah dakwah Rasulullah periode Makkah, strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW, serta reaksi terhadap dakwah Nabi SAW. Kondisi masyarakat Makkah sebelum kenabian. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah serta saling berperang. Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah. Dalam menyiarkan agama Islam pada periode ini, beliau menggunakan yang pertama, dakwah secara sembunyi. Dan anak, setelah menyaksikan video pembelajaran kita tadi, maka kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang substansi pra-Islam pada kebudayaan ialah terdiri dari aspek modern, artinya kebiasaan hidup berpindah-pindah, dan aspek kabilah dan aspek kepercayaan seperti menyembah berhala. Yang kedua, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan keluarga terdekatnya. Dan kesimpulan materi kita hari ini, apakah anak-anak ibu belajar dengan senang pada hari ini? Senang. Ada yang susah dengan materi kita? Baiklah, untuk pelajaran minggu depan yaitu mengenai dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan ibu sudahi dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.